memperingati hari lahir pemimpin agung kita, junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan perjumpaan kita dalam rangka yang baik, di tempat yang baik, dengan niat yang baik, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dicatat oleh malaikat raqib atid dan nanti akan mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Menurut saya, peringatan Maulid Nabi seperti ini itu sebaiknya dipersering, tidak hanya sebulan sekali. Dulu itu seminggu sekali, kalau perlu sekarang setiap hari. Kenapa? Karena ibarat sungai. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu mata air. Jernih mata air itu, airnya bening sekali. Ketika mata air ini kemudian turun berkelok-kelok, akhirnya jadi sungai kemudian mengalir sampai muara, dan kita ini sudah muara, beningnya sudah tidak kelihatan, keruh, ada sampah, ada lumpur. Jarak kita dengan Nabi Muhammad SAW 15 abad. 15 abad. Kita ini makhluk Tuhan yang terakhir. Malah kabarnya kemarin sudah kiamat tahun 2012. Jadi kita ini melewati yang di akhir. Jadi kita perlu mengambil air jernih. Caranya ya seperti ini. Kita selalu menghadirkan Rasulullah SAW. Kita bisa melihat sekarang ini, dan kita tidak perlu mengeluh karena memang sudah sampai di ini ada orang Islam mengaku umatnya Nabi Muhammad, bahkan disebut penerus umatnya Nabi, disebut atau menyebut dirinya sebagai penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW, tapi kelakuannya sama sekali tidak mirip Rasulullah. Kalau Rasulullah mengajak ke barat, dia duduk diam saja, itu sudah lumayan. Ini tidak. Kanjeng Nabi ke barat, dia ke timur. Kalau ini orang awam, itu tidak begitu berbahaya. Tapi kalau itu orang yang sudah dianggap sebagai pemuka, pemimpin, kemudian kelakuannya berbeda, bertolak belakang dengan Rasulullah SAW, ini bahaya. Karena nanti akan mengacaukan. Kita lihat sekarang yang berperang di Timur Tengah itu, mereka umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau ada yang mengatakan, tapi itu yang bikin bukan. Nah, kenapa kita bisa dibikin? Karena kita kurang mengenal Rasulullah SAW. Kita sering berselawat, berjanji, memuja-muji kanjeng Nabi, tapi jarang sekali kita dikenalkan dengan pribadi Nabi Muhammad SAW.
Dan maka dari itu saya mengapresiasi sekali kalau ada pernyataan seperti ini. Makanya ini jauh sekali. Saya itu menginap di jalan dulu, harus sampai sini. Saya itu perbatasan Rembang itu perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur. Ini Bandung saja yang sebelah barat, Bandung Barat. Jauh sekali. Padahal saya ini sudah tua sekali. Ini yang tertua di sekiri saya. Kelihatannya saja masih muda. Sebetulnya sudah tua sekali. Ini saya kuat-kuatan dan datang ke sini karena saya memang mengapresiasi. Saya senang sekali dengan adanya peringatan Maulid Nabi seperti ini. ABK itu orang yang membina-binakan itu orang mau menjauhkan kita dari pemimpin aduh kita. ABK ini menurut saya suatu yang sangat baik. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, kalau Anda membuka kitab Al-Quran, pedoman Anda itu dari Al-Fatihah sampai minal jinnati wan nas, Anda tidak akan menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati kekasihnya, mensifati Rasulnya dengan misalnya kegantengannya, kecapetan. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad SAW jangankan dibandingkan dengan orang biasa, dibandingkan dengan Nabi Yusuf alaihissalam yang terkenal ganteng itu, masih ganteng Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita kenal yang terganteng di antara nabi-nabi itu adalah Nabi Yusuf. Padahal Nabi Yusuf masih di bawah Nabi Muhammad. Orang ganteng atau cantik itu kalau semua anggota tubuhnya proporsional, kalau hidungnya di sini, bibirnya di sini, telinganya di sini, matanya di sini, pas persis semeter, itu cantik. Kalau tidak pas, misalnya hidung dengan mulut jauh sekali, atau terlalu dekat, itu tidak cantik. Atau mata dengan telinga terlalu jauh atau terlalu dekat, tidak cantik. Kanjeng Nabi Muhammad SAW semuanya ada tempatnya semua. Keindahan itu sesuatu terletak pada tempatnya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi di Quran tidak dipuji-puji kegantengannya. Kealimannya misalnya, Kanjeng Nabi itu paling alim di antara makhluknya Tuhan. Beliau tahu sebelum dunia ini diciptakan dan tahu dunia ini akan kemana, akhirat beliau tahu. Karena gurunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Tapi tidak ada pujian di Al-Quran tentang kealiman daripada Rasulullah. Apalagi kekayaan dan lain sebagainya. Nanti kaya orang miskin teman. Yang ada di Al-Quran itu pujian terhadap Kanjeng Nabi, akhlak. Innaka la'ala khuluqin 'azim. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu disebut di Al-Quran khuluqin 'azim. Akhlaknya luar biasa. Sehingga ada yang ulama yang mengatakan bahwa orang kalau masuk Islam itu artinya ya masuk agama yang kulluhu khuluq,
semuanya adalah akhlak. Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nanti umatnya yang paling dekat dengan Rasulullah di yaumul kiamat bukan yang paling alim, bukan yang paling ganteng, bukan yang paling kaya, tapi orang yang paling mulia akhlaknya. Di dalam Al-Quran itu ada beberapa pemberian tentang akhlaknya Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu harus jangan ditinggal. Itu nomor satu, mengikuti akhlaknya. Akhlak tidak terlepas sama sekali dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu kadang tidur, kadang sholat, kadang tahajud, kadang tidak, kadang puasa Senin Kamis, kadang tidak. Kanjeng seperti manusia, tapi yang membedakan dari yang lain adalah beliau diutus Allah. Yang ibu sekali lagi, orang bisa meniru dengan mudah tahajudnya Kanjeng Nabi, ibadahnya Kanjeng Nabi, tapi menempel dalam diri seperti Kanjeng Nabi, yaitu akhlak. Ini yang perlu betul-betul dibiasakan. Selamat datang Abu Tadi. Di dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat yang menyebutkan tentang Kanjeng Nabi. Yang satu tentang kepemimpinan Kanjeng Nabi, yang satu tentang pribadinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Anda sekalian mungkin hafal semua firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kalau Anda baca terjemahan Quran menengah, itu insya Allah Anda kurang paham, karena terjemahan kemenang itu apa adanya, Arabnya begini, Indonesia begini. Laqad ja'akum, ini kalau terjemahan kemenang itu, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari antaramu, min anfusikum azizun alaih, yang berat terasa baginya penderitaan. Sampai sini Anda paham? Sungguh telah datang seorang rasul dari antaramu, min anfusikum, yang berat terasa baginya penderitaanmu. Paham enggak? Karena terjemahannya seadanya, Arabnya begini, Indonesianya begini. Tapi kalau agak bebas, dan ini biasanya penerjemah itu takut menerjemahkan secara bebas, takut dosa, pasti. Tapi sebetulnya kalau dimaknai secara bebas itu lebih memahamkan. Azizun alaihi itu atas Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
itu tum itu kalian umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi azizun alaihi, berat terasa bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penderitaan umatnya. Masih belum paham. Coba ini diangkat, wah berat terasa bagimu. Kamu berdiri di sini sampai besok pagi ya, wah berat terasa bagiku. Coba ini pegang api, wah berat terasa bagimu. Artinya apa ya? Artinya tidak tahan. Nabi Muhammad SAW salah satu cirinya sebagai pemimpin tidak tahan melihat penderitaan umatnya. Azizun alaihi ma'anitu. Kanjeng Nabi kalau melihat orang lapar, dia menangis. Beliau pucat. Beliau naik kendaraan beliau sederhana sekali, tidak kuda. Kalau kuda sekarang ini ya, minimal kuda itu sedan atau alphard gitu. Di bawahnya itu ya apa namanya, bigol. Bigol itu hibrida, peranaan kuda dengan khimar, dengan gordeng. Yang di bawahnya lagi khimar gordeng. Kanjeng Nabi itu nitenya bigol, tengah-tengah. Kanjeng Nabi kalau naik kendaraan melewati ada sahabatnya jalan kaki, itu pasti beliau berhenti dan menawari sahabatnya itu untuk naik, ikut bonceng. Karena tidak tahan. Ini yang cerita sahabat dekatnya Rasulullah, sahabat Abu Hurairah itu orang yang tunawisma, tinggalnya di Masjid Nabawi. Tadi Nabi naik kendaraan, Abu Hurairah kelihatan capek. Ayo bonceng. Saking senangnya mendapat boncengan, loncat sampai jatuh bersama-sama Rasulullah SAW. Kau ini Abu Hurairah, loncat pelan-pelan. Sampai dan ini di Bukhari ada, di Muslim ada. Tidak tahan. Kalau sekarang ada pimpinan kiai numpak sedan atau numpak alphard melewati sampean, saya duluan ya kan, itu sudah bagus sekali. Ya Nabi Muhammad SAW tidak tahan melihat penderitaan, tidak tahan melihat orang lapar, tidak tahan melihat orang miskin. Karena itu, ini rahasianya yang orang banyak yang tidak tahu. Karena itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW rajin amar ma'ruf nahi munkar. Rajin amar ma'ruf nahi munkar. Karena beliau tahu kalau orang ini mungkar terus, tidak pernah maklum, nanti disiksa di neraka. Bagaimana orang yang tidak tahan melihat orang lapar bisa tahan melihat orang digergaji kepalanya, dibakar? Nanti Nabi tidak tahan. Karena itu keinginan Rasulullah SAW, semua umatnya masuk di surga.
Itu keinginannya. Karena itu kan Nabi sangat rajin amar ma'ruf nahi. Jadi paling tidak menurut saya amar ma'ruf nahi munkar itu adalah manifestasi dari tidak tahan melihat penderitaan. Atau dengan kata lain, amar ma'ruf nahi munkar itu pengejauhan dari kasih sayang itu. Semakin orang itu sayang, semakin dia mengamar ma'ruf nahi munkari orang yang disayangi. Saya sering memberikan contoh, ada anak kecil hujan-hujan manjat pohon. Anak kecil hujan-hujan memanjat pohon. Itu ada beberapa orang yang melihat, itu reaksinya berbeda-beda. Ada orang lewat, dia cuma batin saja, ini anaknya siapa? Hujan-hujan manjat tingginya begitu, kalau jatuh udah begitu aja, dibatin aja. Yang kedua, ini ayahnya yang manjat. Kira-kira sama dengan tadi apa enggak? Tidak dibatin. Ya anaknya sendiri turun. Yang ketiga, ibunya ini. Kira-kira bagaimana? Ibunya ini sedang di dapur, sedang goreng tempe, diberitahu ini manjat pohon. Ini gorengan ditinggal, langsung lari menuju ke pohon. Bukan hanya pakai mulut, kakinya tarik, ayo. Kenapa? Karena itulah yang paling tidak tahan melihat penderitaan anaknya, melebihi ayahnya, apalagi orang lain. Kebetulan kalau ada sabda Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa illam tastati' fa bilisanihi wa illam tastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Kalau kalian melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangan kalau bisa. Seperti halnya ibu yang memegang kakinya anaknya. Anak itu naik pohon hujan-hujan bisa membuat celaka. Kalau tidak bisa seperti ayahnya tadi itu, bilisani, turun. Yang paling lemah adalah yang hanya batin. Orang kok berbuat mungkar, banyak. Itu yang paling lemah. Menurut Allah yang sama ayah saya, justru at'ab itu bukan dari doib, tadi dari top. Jadi berlipat-lipat. Yang paling kuat itu yang hanya bisa batin saja, seperti kita semua ini orang awam. Kalau lihat kemungkarannya orang-orang gede, tidak berani, pakai tangan tidak berani, pakai mulut tidak berani, yang batin saja. Anakku itu terbawa oleh tidak tahan. Jadi amal ma'ruf nahi munkar bukan karena kebencian. Kalau amal ma'ruf nahi munkar didasarkan kebencian, itu bukan mengikuti kanjeng Nabi Muhammad SAW, tapi mengikuti siapa? Mengikuti Iblis. Nanti Azizun alaihi tidak tahan. Harisun alaikum, penuh perhatian.
Kanjeng Nabi memperhatikan umatnya dan sampai yang sekecil-kecilnya. Saking detailnya melihat, Kanjeng Nabi bisa tahu keistimewaannya Abu Bakar dan menempatkannya di tempatnya. Kanjeng Nabi tahu persis kemampuan dari Sayyidina Umar dan ditempatkan di tempat Sayyidina Muhammad, Sayyidina Ali. Karena beliau sangat memperhatikan halizun alaih bil mu'minina raufur rahim. Jadi kalau sekarang ada seorang yang menyatakan dirinya penerusnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia tegaan sama umat. Tegaan itu artinya kebalikannya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tidak tahan melihat penderitaan umat, dia malah tegaan kepada umat. Sudah pusing mikirkan harga lombok, masih dipusingkan lagi dengan fatwa-fatwanya, dengan pidato-pidatonya yang meresahkan. Kanjeng Nabi sendiri itu memberitahu kepada orang-orangnya, murid-muridnya, dan sekarang mestinya itu dipakai oleh orang yang mengaku jadi orang-orang penerusnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi yasiru wa la tu'assiru. Kanjeng Nabi selalu memperingatkan kepada dai-dai yang diutus oleh beliau, kamu ini mengajak ya, maka yasiru wa la tu'assiru. Bikin umat itu mudah, jangan dipersulit. Agama ini mudah, nggak usah dimudah-mudahkan lagi, sudah mudah. Tapi siapa yang akan mempersulit agama ini? Dia sendiri yang kuat. Inna dina yusr, bukan ad-dinu yusr, tapi inna dina, pakai tauhid. Inna dina yusr, sungguh agama dengan Nabi Muhammad yusr, mudah. Tapi wala yusaddad illa Allah. Kalau mau diberat-beratkan, dia yang akan kuat. Ini Nabi itu enak. Sekarang ini ada kecenderungan orang beragama kok sulit sekali, kok berat, kok harus begini, harus begini, kok tidak santai, enjoy. Nggak tahu ini apakah akibat ekonomi, apa akibat politik, nggak tahu. Tapi aslinya yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yasir. Allah Ta'ala itu sudah paham kita semua. Jadi kita nggak usah model-model, nggak usah model. Allah itu sudah tahu persis kita itu siapa dan bagaimana. Kita itu dilahirkan sudah dekat dengan hari kiamat. Orang yang terbaik menurut Kanjeng Nabi, ya orang yang ada pada zamannya Kanjeng Nabi. Pada abadnya Kanjeng Nabi sampai 100 tahun, kalau Kanjeng Nabi itu lahir ke 570-an, ya kira-kira 600-an, itu orang yang terbaik kalau iman dan Islam. Kemudian setelah itu 100 tahun berikutnya, ini orang yang terbaik kedua. Terus yang berikutnya lagi, yang ketiga, keempat, kita ini yang ke-15. Kita ini yang ke-15. Jadi kita harus menerima ini kehendaknya Allah. Ikhtiar kita adalah itu tadi.
kembali ke mata air, ambil air di mata air. Sering-sering mengadakan maulidan dengan menceritakan perilaku budi pekerti dari Rasulullah SAW, supaya sampai itu jangan terpengaruh dengan mudah melihat orang yang kelihatannya kok gagah-gagah. Jangan lihat gagahnya, lihat mirip Kanjeng Nabi atau tidak, mirip Rasulullah atau tidak. Di dalam surat lain Allah berfirman tentang Kanjeng Rasul, "Fabima rahmatin minallah lintalah." Ini juga ayat kepemimpinan Kanjeng Nabi. Sampai lihat aja pemimpin Anda, pemimpin apa saja lah, pemimpin agama, pemimpin negara, pemimpin apa, mirip banget dengan Kanjeng Nabi. Kalau tidak mirip, nanti saya kasih ijazah. Wabima rahmatin minallah, karena rahmat Allah lintah engkau lembut Muhammad kepada mereka. Kanjeng Nabi itu lembut, tidak pernah bicara kasar sama sekali, lembut sekali. Kalau beliau mana, hanya beberapa orang yang tahu. Menandai raut muka beliau, ada merah-merahnya sedikit, sahabat dekatnya tahu beliau lagi marah. Tapi yang kebanyakan tidak tahu. Saya sering mengatakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu dirinya sendiri itu sudah berdakwah. Kalau dai-dai lainnya pakai ngomong, pakai peragaan. Kanjeng Nabi cukup dengan dirinya itu sudah mengajar. Itu yang orang Indonesia menyebut orang yang menarik. Orang Arab mengatakan jazah. Orang tertarik kepada Rasulullah SAW sebelum Rasulullah berbicara. Karena wajah, sampai bisa membayangkan wajah Rasulullah SAW. Saya sering mengatakan wajahnya tersenyum, bukan bibirnya. Kalau bibirnya bisa kita atur itu. Kalau garis bibir kita tarik ke atas, tersenyum kita. Kalau kita tarik ke bawah, melembut kita. Makanya ada emoticon begini, ini tersenyum. Tapi Kanjeng Nabi wajahnya, seluruh wajah. Sehingga kalau ada orang ingin curhat kepada Rasulullah SAW, sowan menghadap Rasulullah, belum curhat sudah hilang sumpahnya karena memandang wajah Rasulullah. Dan kalau sekarang sampai melihat orang nggak cukup, nggak apa, lihat wajahnya malah perut sakit itu. Ini niru wajahnya Kanjeng Nabi aja sudah tidak bisa. Fabima rahmatin minallah lintah. Keumpamanya Kanjeng Nabi itu galak, ajem, walaupun tak fadzan ghalidhal qalbi tampat min hawli, pasti mereka akan lari menghindar dari. Nyatanya semakin lama orang semakin datang mengerumuni Kanjeng Rasulullah SAW, tidak malah menjauh. Jadi dakwah kita itu mestinya memperbanyak, bukan mempersedikit, karena orang pada lari takut dengan kita. Orang yang paling jelek menurut Kanjeng Nabi itu orang yang menghindar dari kita karena takut kepada kita. Kanjeng Nabi kebalikannya, orang sangat ingin mendekat beliau karena wajahnya, dirinya itu. Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin difirmani oleh gurunya, kamu itu diberi rahmat Allah,
Jadi kalau sampean misalnya tidak bisa lembut, inginnya asal terus, sampean mohon rahmat kepada Allah. Allahumma arhamni. Ini ijazahnya. Jadi kalau sampean, terutama kalau sampai jadi pemimpin, kalau ingin mengamuk saja sama anak buah, itu sampean minta rahmat Allah. Nanti dikasih kelembutannya. Kalau punya kelembutan hati, nanti dengan anak buahnya itu bisa bermusyawarah. Bisa. Nanti Nabi didahului oleh gurunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu itu mendapat rahmat Allah, kamu lembut kepada fakku anda, maafkan kalau ada anak buahku yang salah. Itu tidak hanya salah, berdosa pada Allah, wastagfirlah, mintakan ampun kepada Allah. Jadi kanjeng Nabi itu tidak hanya memaafkan orang yang salah pada beliau, tapi juga memintakan ampun. Ada riwayat yang begini ini, kalian semua ini juga dimintakan ampun oleh Allah Subhanahu. Maka banyak-banyak salawat kepada Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadirkan beliau di dalam diri. Allah tidak akan menyiksa kaum selama Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada di kalangan. Jadi yang menolak siksa Allah itu dua. Yang satu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua istighfar. Maka selama ini kalau saya dimintai ijazah sama orang, yang saya ijazahkan pertama istighfar. Istighfar minimal 100 kali sehari, minimal. Kalau dicicil setiap habis sholat cuma 20 kali, 20 kali sehari 100. Astagfirullah. Yang kedua selawat Nabi Muhammad SAW. Ini khasiatnya besar sekali. Ini saya sampaikan mumpung saya ketemu dengan Anda sekalian. Ini khasiatnya besar. Istighfar dan selawat ini luar biasa. Tapi tidak akan saya beritahukan khasiatnya kepada sampean. Karena kalau saya beritahukan, sampean akan teringat terus kepada khasiatnya. Dan ketika sampean istighfar astagfirullahaladzim, yang ada di sini sampean khasiatnya istighfar. Padahal istighfar itu mestinya ingat dosa. Makanya terus hilang khasiatnya. Orang selawat sekian banyaknya, orang istighfar sekian banyaknya, tapi kok tidak kedatangan khasiat. Karena apa? Yaitu tadi, karena ketika istighfar tidak ingat dosa, tapi ingat khasiat. Ketika selawat Nabi Muhammad SAW tidak ingat Nabi, tapi ingat khasiat. Makanya saya katakan khasiatnya apa? Pokoknya sampai setiap hari jangan kurang dari 100 kali astagfirullahaladzim sambil mengingat dosanya masing-masing. Dosanya orang biasa mereka urus sendiri, kita sudah repot ngurus diri kita sendiri. Astagfirullah, dosa astagfirullah. Dan selawat, karena selawat Nabi itu tidak harus suci, tidak harus duduk, tidak harus menghadap kiblat, bebas kecuali di toilet saja. Karena itu saya kalau memberi ijazah selawat dibaca setiap mulut nganggur. Ibu-ibu terutama ya, itu kalau sedang masak itu mulutnya ikut bekerja pakai. Kan nganggur itu, yang bekerja itu aman, mulut itu dipakai selawat. Sebab kalau tidak dipakai selawat, dia lalu membicarakan orang-orang lain yang tidak ada urusannya dengan kita itu.
Kadang-kadang urusannya kita lebar dibahas di dapur, padahal nggak kenal apa. Daripada begitu kita berselawat kepada Rasulullah. Kalau Anda sekalian praktekkan, nanti bedakan masakan sampean. Caranya membedakan, tanya sama sang suami, gimana masakan saya hari ini? Oh, wah ini enak sekali. Ditambahi bumbu apa? Tidak ditambah apa-apa. Ketika mulai sambal segala macam, saya berselawat. Jangan ketawa, Bu. Ini serius ini. Ini saya jauh-jauh mengijazahi dengan sebagai saudara saya. Lawat dan biasanya terus tanya orang itu. Padahal bertanya Kanjeng Nabi itu jangan banyak bertanya. Banyak bertanya itu nanti orang Yahudi itu berat ya. Dikatakan selawat ya sudah selawat aja. Biasanya terus tanya selawat apa? Nah kalau saya bilang selawat nasi siap berat sampai. Selawat gitu aja. Nanti jangan ditanyakan berapa kali sampai baca selawat yang biasa sampai baca. Sak seneng sampai sholat apa asal dibaca ketika belum nganggur. Khasiatnya apa? Nanti rasakan sendiri, tidak saya beritahukan. Tapi yang jelas setiap baca sampai itu berusaha menghadirkan Rasulullah SAW. Ini sekarang ini bangsa yang begini-begini ini penting sekali. Penting. Karena apa namanya, saingan kita itu dukung-dukung, klenik-klenik. Padahal kita punya Rasulullah SAW yang bisa kita andalkan, baik sebagai teladan maupun sebagai penyelamat kita di dunia maupun di akhirat. Kanjeng Nabi Muhammad SAW tadi saya katakan lembut. Maka sampai sekarang kalau melihat orang-orang yang ngaku penerus Kanjeng Nabi, lihat saja dia lembut dan kasar. Kanjeng Nabi Muhammad tidak tahan terhadap penderitaan. Orang ini tegaan apa enggak? Apa tidak tahan melihat berita? Maka itu saya lalu membuat semacam kaidah sendiri. Ketika saya ditanya kiai itu siapa, saya bilang kiai itu bukan terjemahan dari ulama, bukan. Kalau kemudian Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Bisri Samsuri, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Asnawi dan lain-lain menamakan perkumpulannya dengan Nahdlatul Ulama, itu bukan karena menerjemahkan Kiai. Tapi ketika itu sudah dicari, padanan katanya Kiai itu tidak ada. Nah, ya yang mirip-mirip saja lah ulama itu. Lalu disebut Nahdlatul Ulama. Kiai-kiai dulu itu yang mendirikan Nahdlatul Ulama, itu saya mengatakan adalah alladzina yang dulu ilal ummah bi ainir rahmah. Saya mengambil dari teladannya yang laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Alladzina yanzuruna ilal ummah bi ainir rahmah, yang melihat umat dengan kacamata kasih sayang. Jadi sekarang ini Nahdlatul Ulama yang menjadi organisasinya kiai-kiai mestinya juga punya begitu, mempunyai sifat yang dulu ilal ummah bi'aidil rahmah. Karena kiai-kiai itu memandang umat dengan kasih sayang, yang bodoh dikasih ilmu, diajar,
bikin pengajian. Yang mau dagang kurang modal, beliau pinjami dan tidak ditagih. Dulu itu kiai begitu. Dipinjami kurang berapa ini? Kalau ingat bayar ya. Kalau ingat, biasanya tidak pada ingat. Bahkan sampai mencarikan jodoh. Itu datang ke kiai. Kiai, tolong anak saya sudah gede kok belum ada yang nanya-nanyakan. Jadi karena hubungan bukan hanya hubungan sangat, tapi hubungan batin kepada Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, para kiai-kiai itu menjadi apa istilahnya di sini ketularan, ingin bagaimana supaya umat tidak menderita, bagaimana umat itu jadi senang, enjoy. Jangan sampai malah umat ini dibikin pusing oleh agama. Ini tidak masuk akal saya. Agama itu untuk menenteramkan, untuk mensejahterakan, untuk membahagiakan umat manusia ini. Kalau beragama, kamu jadi pusing, kamu jadi sumpah, itu salah, itu pasti salah. Karena itu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyenangkan umat, mengenjoykan umat, menyenangkan umat dunia dan akhirat. Maka beliau disebut Basir. Basir itu kepada umat, Nadhiran itu kepada orang-orang yang kafir yang tidak ikut Kanjeng Nabi. Kita kan terus walik-walik, ini orang sudah beriman semua, malah pengajian terus dinadhiran terus, ditakut-takuti, tidak benar. Ini ditafsir karena itu. Oh, sudah setengah 2. Ibu-ibu bapak sekalian, jadi apa namanya? Saya sekali lagi saya ulangi, mudah seperti ini artinya menyebut-nyebut, menceritakan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini baik dilakukan sesering mungkin. Biar ada orang yang mengatakan bid'ah, terus jangan dengarkan. Niat kita adalah mendekat kepada Rasulullah SAW, ingin semakin karib dengan pemimpin agung ini. Nanti kalau kita sering mendengar tentang Kanjeng Rasulullah SAW, kita menjadi lembut, hati kita menjadi lunak, tidak gampang marah, tidak gampang hasil, tidak gampang sedih. Kita ingat bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dulu Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika di perang Uhud sampai parah, giginya patah, itu ada sahabatnya yang memprovokasi. Kanjeng Nabi jangan bukan kekasihnya Allah, minta saja kepada Allah. Mereka itu yang memperlakukan panjenengan sampai seperti ini, berdarah-darah ini. Minta sama Allah supaya mereka dilaknat oleh Allah. Nanti kan langsung dilaknat Allah. Apa kata Nabi? Jawabnya Kanjeng Nabi ini, buistu da'iyah la la'an. Saya diutus oleh Allah ini untuk mengajar supaya la'anan, tidak untuk melaknat orang. Kalau dakwah membuat kita menjadi berkurang karena orang lari dari kita, itu bukan dakwah. Dakwah yang sesungguhnya dalam mengajak orang. Seperti
sifat Rasulullah. Rasulullah itu tidak tahan melihat penderitaan orang, dan kalau beliau bahagia, dia ingin bersama-sama dengan orang lain. Karena itu banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang diingat-ingat hanya umatku bagaimana umatku. Ada yang kesasar ke neraka atau tidak? Ada yang kesasar ke neraka. Sangat perhatian pada kita. Azizul alaina. Maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu ummati, semua umat, termasuk Anda sekalian, kullu ummati yadkhuluna jannah, semua umatku masuk surga. Ini jauhnya Kanjeng Nabi. Jadi jangan amin, amin itu doa. Ini sabda Rasulullah. Gak percaya, istighfarlah. Nanti Nabi ada kullu ummati yadkhuluna jannah. Tapi ini belum titik, masih titik kolom. Semua umatku masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Duh, tidak mau surga. Ya, namanya orang banyak. Durian aja, ada yang tidak durian, yang mau juga ada. Kawin yang katanya orang yang sudah kawin enak, ada yang tidak mau kawin. Ini mungkin ada orang yang tidak suka surga. Siapa mereka yang tidak mau itu? Yang tidak mau siapa? Yang tidak mau ya yang tidak mengikuti Kanjeng Nabi. Surga di sana, Kanjeng Nabi di sana. Kalau kamu semua ikut Kanjeng Nabi, pasti ke surga. Karena Kanjeng Nabi ke sana, ke surga. Kalau Kanjeng Nabi ke sana, sampai ke sana na'udzubillah, ya tidak akan sampai ke surga. Karena surganya ke sana. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan Muhammad, kalau kalian semua menyintai Allah, ingin surganya Allah, fattabi'uni, ikutlah aku Muhammad itu. Itu perintah dari Allah kepada Rasulullah. Rasulullah menyampaikan kepada kita. Kita kalau mau dicintai Allah, mau dimasukkan surga Allah, kita harus mengikuti Nabi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang terhormat, karena sudah setengah 2, sudah saya katakan tadi, saya itu sudah tua, ini yang tertua. Saya di sini tertua. Kira-kira berapa umur saya? Berapa? Terkah saja berdasarkan penampilan saya. Berapa? 50. Itu kemudaan. Berapa? Wah, kayak lelang aja. Saya ini sudah 78. Waktu saya masih muda, saya pidato begini bisa sampai maghrib. Berhenti sholat, pidato lagi, pidato lagi. Tapi sudah 78, ini sudah setengah 2. Berarti sudah berapa jam tadi? Jadi sekali lagi ini oleh-oleh saya untuk kawan-kawan saudara-saudara saya di Bandung Barat ini, itu tadi 2 ini jangan tidak dilakukan. Yang satu apa? Istighfar. Istighfar dengan mengingat-ingat apa? Dosa sendiri. Jangan dosa saja, dosa sendiri. Tapi dosa sendiri minimal 100. Dicicil habis sholat
22. Kalau kebutuhannya besar, nolnya ditambah 1. 200 sehari jadi 1000. Selawat setiap mulut. Nah, selawat yang Anda sukai. Saya itu yang saya sukai selawat Jibril. Karena singkat, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Itu harus dibaca 1000. Tidak putus-putus, hari ini 1000, besok 1000, minimal 700. Nah, tidak jadi saya sebutkan kasihan. Nanti sampai teringat kasihan Nabi. Pokoknya ingat-ingat dari Nabi, baca sallallahu alaihi wasallam. Dulu kiai saya, Allah yarham Kiai Mazuki Leboyo, itu dosis tinggi. Kalau ijazah dosis tinggi, kalau saya kan generik gitu aja, yang menurut nganggur gitu. Lalu Kiai Mazuki itu dosis tinggi. Kamu membaca sallallahu alaihi Muhammad 35.000 sekali duduk, kira-kira itu sudah saya cek 4,5 jam. Maka apabila kamu punya kebutuhan tidak terkabul, datang ke Leboyo, kencing kuburan saya. 35.000. Saya tidak banyak begitu. Cukup setiap mulut ngatur. Sallallahu alaihi. Kalau kebiasaan dengan keselawat yang disolat itu ya itu silakan itu. Karena selawat itu banyak sekali. Dan semua selawat itu sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu benar sekali meminta sampai selawat. Malaikat itu suka pada Rasulullah karena juga setiap kalian semuanya. Malaikat itu memintakan ampunan. Dan kemudian Kanjeng Nabi man shalla alayya marratan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa berselawat kepadaku sekali, Allah akan menselawatimu 10 kali. Kalau selawat dari Allah artinya rahmat. Jadi sekali kita selawat kepada Nabi Nabi mendapat 10 rahmat dari Allah Subhanahu. Biasanya kalau Allah melakukan apa-apa, malaikat ikut-ikut. Jadi kalau Allah menselawati kita 10 kali, malaikat juga ikut. Kalau selawat dari Allah itu artinya rahmat, kalau selawat dari malaikat itu memintakan ampunan. Itu kalau 1. Bagaimana kalau 1000? Saya kira cukup ya. Nah, ini kata beliau cukup. Lanjut doa. Tidak ada kiai yang lebih mandi doanya daripada saya. Disuruh doa juga. Jadi ini betul-betul keuntungan yang berlipat ganda. Abaikan pidato saya. Doa saya itu terkenal di Jawa. Paling makbul di antara doa ini. Baru sekali saya dengar. Kalau saya sudah tidak pidato, tidak mau itu, tidak tahu siapa, langsung doa. Karena sudah terkenal doanya itu. Jadi sekarang Anda minta apa?
Saya biasanya kalau berdoa itu tidak umum seperti kiai-kiai yang lain. Saya berdoa itu tidak hanya memohon permohonan yang umum, tapi saya karena Allah itu maha kaya, maka saya ingin supaya masing-masing Anda ini juga meminta kepada Allah. Nanti saya naikkan doa saya. Mumpung saya yang berdoa, yang mimpin doa, sampai cari kepentingan Anda yang paling dekat, yang paling besar. Misalnya minta supaya segera bisa membayar utang. Misalnya itu. Tapi ya kalau utang ya yang minimal 5 juta atas saya. Kalau utang cuma 100.000 aja ya, masa saya suruh doa terlalu. Jadi yang besar-besar. Biasanya saya ajak hadirin untuk membaca Fatihah 1 kali. Al-Fatihah itu 5 quri'ah. Ini dalilnya. Karena oleh Jakarta ke Barat itu senangnya dalil. Saya itu pada tidak apa dalil. Tapi kalau mau cari dalil, Al-Fatihah itu 5 quri'ah. Sampai nanti saya ajak baca Fatihah sekali. Tapi baca Iyyaka nasta'innya 11 kali. Tidak usah sampai tanyakan kenapa 11 kali. Lewat sekali. Percaya ya situ, nggak percaya diem aja. Iyyaka nasta'in berapa kali? Pada waktu membaca Iyyaka nasta'in 11 kali, hampir semua nonton bahasa Indonesia. Di dalam hati sampean memohon apa yang sampean ingin dan saat ini. Iya, karena saya mudah-mudahan saya segera bisa membayar hutang saya. Iya, karena ya Allah, mudah-mudahan saya bisa segera membuat rumah sendiri. Iya, karena saya bisa ikut umroh itu seperti itu. Iya, karena saya 11 kali itu sambil meneriakkan permintaan di dalam hati. Di dalam hati, nggak usah diomongkan nanti tetangganya tahu. Hati ya. Oh ini. Ya, paham ya? Pasti benar, pasti. Jaminan saya. Kalau sampai tidak terkabul, itu alternatifnya ada 3 saja. Kemungkinannya 3. Pertama, permintaan sampean itu mustahil. Kedua, Anda tidak percaya pada saya. Tidak percaya. Potongannya begitu, doanya makbul juga. Oh ya enggak, itu. Yang ketiga, Allah Ta'ala tahu yang lebih bermanfaat untuk Anda sekalian daripada permintaan Anda. Ini ada orang sudah punya mobil, sudah punya motor, motornya juga tidak hanya bebek, ada yang ayam juga. Ini kok masih minta sepeda rental itu apa? Ini contohnya. Tuhan itu kalau bahasa Jawa namanya meremang. Jadi memberikan kita sesuatu yang lebih manfaat dari yang kita minta. Orang ini sebetulnya butuh yang sejati ini. Tapi kenapa yang diteriakkan dalam hatinya kok ini? Tapi asal sampai yakin kita. Ya sekali lagi Fatihah sekali, dia akan nasta'in sekali dengan bentuknya. Nanti kita naikkan permintaan Anda semua itu bersama-sama doa saya.
Siap? Tapi doa saya itu panjang. Tak apa-apa. Yang pendek juga ada, tapi tidak begitu. Apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, ya Rabbana lakal syukru, ya Rabbana lakal salam. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد الذي محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصائر وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم يا الله لا إله إلا أنت يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا غفار يا وهاب يا رزاق يا وهاب يا عليم يا قوي يا باسط يا خالق يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا عليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا عالم يا حكيم يا حفيظ يا عظيم يا حفيظ يا مبين يا حسين يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا عدل يا مجيد يا بارش يا شهيد يا قوي يا واكل يا قوي يا ماتن يا قوي يا ماتن يا قوي يا ماتن يا والي يا حي يا مصير يا مجيد يا مجيد يا مجيد يا مجيد يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ماجد يا ماجد يا واحد يا احد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا اول يا اخر يا ظاهر يا باطن يا معالي يا متعال يا بدر يا تواب يا منتقم يا عبود يا غفور يا مالك الملك يا ذا الجلال والاكرام يا مقصد يا جامع يا غني يا مهلك يا مانع يا ضار يا مانع يا مضر يا مانع يا مضر يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باسل يا واحد يا رشيد يا شكور. اللهم انا نعوذ باسمائك الحسنى كما امرتنا واستجب الهنا كما وعدتنا
Allahumma bijahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam barakati suratul Fatihah al-Mu'azzamah wa sabil masalina Qur'an wa bi barakati hadzal Qur'an ya Allah bi sirri asma'ika husna wa ismika ma'dzam Allahumma la tad'alna bi majlisina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la 'ayban illa satarta wa la mahruban illa nafasta ولا معروفا إلا شفيت ولا دينا إلا قضيت ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديت ولا مقصرا إلا يسرت ولا فقيرا إلا أغنيت ولا طفلا إلا ربيت وأصلحت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا خير يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك اللهم اصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت tenang mengikuti manfaatna Allah manfaatna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa zidna ilman nafi'a wa zidna ilman nafi'a Allahumma rzuqna ikhlas wal istiqamah wa hubban Allahumma rzuqna ikhlas wal istiqamah wa hubban Allahumma rzuqna ikhlas wal istiqamah wa hubban اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والسوء والكفر والفتن وشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدتنا اندونيسيا هذه خاصه ونزول المسلمين عامه انك على كل شيء قدير ya Allah ya Tuhan kami yang saudara kami mohon kepada dengan membaca asma-asma Al-Quran seperti Engkau perintahkan maka kabulkanlah ya Allah sebagaimana Engkau janjikan ya Allah ya Tuhan kami mohon kepada Allah kami saudara-saudara kami yang hadir di majlis ini dan dzurriyyahnya semua berikanlah keimanan dan keselamatan sampai kepada hari kiamat Allah tetapkanlah iman dan Islam kami berikanlah rezeki dari yang berkah saudara-saudara kami yang ada di majlis ini berikanlah kecintaan yang tulus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jadikanlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kami diambil kiamat untuk memberikan syafaat kepada kami ya Allah ya Tuhan kami rahasia asma-asma aku kabulkanlah semua permintaan saudara-saudaraku yang hadir kabulkanlah permintaan saudara-saudaraku yang hadir di sini kabulkanlah semua permintaan saudara-saudaraku yang ada di mana puji dan